terus-menerus berbuat zalim, terus-menerus menindas rakyat, terus-menerus merusak bangsa dan negara, terus-menerus mengkriminalisasi ulama, terus-menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir, takbir, takbir. 411 setuju, 411 setuju, hari Jumat 411 setuju, turun kembali. Catat dari sekarang, ada waktu sebulan, kasih tahu, informasikan, ajak dimanapun kawan kita yang telah hadir 411 untuk kumpul kembali 411 dengan Jokowi. Takbir, siap 411, siap 411, kemana aksinya, kemana aksinya, kita ke Polresta. Setuju, setuju, kami 13 siap pimpin aksi berikutnya, saudara. FPI, GMN, dan TA dua siap pimpin aksi 411, saudara. Takbir, takbir. Jadi apa tuntutannya? Apa tuntutannya? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Terus-menerus berbuat zalim, terus-menerus menindas rakyat, terus-menerus merusak bangsa dan negara, terus-menerus mengkriminalisasi ulama, terus-menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir, takbir, takbir. 411 setuju, 411 setuju, hari Jumat 411 setuju. Ini tampak para demonstran lagi naik motor. Kalau kita lihat dari stylenya semua, saya kira jelas dari mana ini asalnya. Ormasnya ormas apa? Ini kelihatan kan? Pakai kopiah putih, baju putih-putih, pakai sorban. Nah, ini ormas Petamburan ini. Jadi apa yang terjadi hari ini sebenarnya, saya kira masyarakat sudah tahu bahwa mereka ini sejak tahun 2017 berjuang keras bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi, yang sampai hari ini masyarakat belum paham apa sebenarnya yang membuat Pak Jokowi sangat dibenci oleh mereka. Bagi mereka ini adalah Pak Jokowi penista agama, Pak Jokowi adalah orang yang senantiasa membenci ulama, mengkriminalkan ulama. Pak Jokowi tidak pernah menempatkan ulama-ulama kadrun ini memang sebagai orang yang istimewa. Kenapa? Karena mereka ini ditahu oleh Pak Jokowi bahwa perusuh di negeri ini. Tapi dasar kebencian mereka itu juga yang penting saya sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah karena Pak Jokowi membubarkan organisasinya. Itu satu, FPI. Yang kedua, Pak Jokowi membubarkan juga HTI. Saya kira kebencian itu berangkat dari situ. Selain itu, Pak Jokowi membubarkan Petral. Kita tahu siapa yang diuntungkan oleh Petral. Itu kan bohir-bohir yang membiayai mereka selama ini. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah Pak Jokowi mengambil alih saham Freeport 51%. Dan itu juga yang saya kira menjadi kerugian yang besar bagi orang-orang yang bermain di belakang layar. Dan saya kira masyarakat sudah tahu siapa mereka. Nah, yang terakhir ini yang paling membuat mereka benci, kenaikan Pertamax. Nah, tentu hal-hal inilah yang mendasari kebencian itu. Lalu apapun yang dilakukan Pak Jokowi semua salah di matanya. Jadi memang salah satu agendanya tinggal bagaimana caranya agar
Pak Jokowi jatuh dari posisinya sebagai presiden. Kita berharap aparat yang bertugas itu betul-betul tegas terhadap orang-orang ini. Jangan sampai merusak. Dan bisa dibayangkan sahabat-sahabat sekalian berapa lagi biaya yang dikeluarkan untuk pengamanan. Ya mungkin bisa selesai pembangunan infrastruktur satu kabupaten itu habis hanya untuk mengamankan demo ini. Jadi betapa orang-orang ini sangat merugikan kita sebagai warga negara. Jadi saya ulangi, hal yang membuat Pak Jokowi dibenci itu satu, karena ormasnya dibubarkan, yaitu FPI dengan HTI. Yang kedua, karena Pak Jokowi mengambil alih 51% saham di Freeport, sehingga banyak orang-orang kaya yang bermain di situ kemudian kehilangan pundi-pundi pendapatannya. Yang ketiga, Petral yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Ini juga banyak bohir-bohir sebenarnya yang tumbal di situ, dan itulah yang membuat mereka meradang dan memanfaatkan orang-orang yang ada dalam barisan sakit hati ini. Dan paling mereka sakit hati ketika Pak Jokowi menjadi ketua G20, lalu menurunkan harga, lalu menaikkan harga Pertamax. Kalau bicara kenaikan harga Pertamax, apa hubungannya dengan rakyat? Yang membeli bensin Pertamax ini kan rata-rata orang yang bermobil, bukan orang yang seperti yang tampak di dalam layar kaca ini. Kita dengar teriakannya hanya satu, Jokowi mundur. Alasannya karena tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka dialihkan satu saja isunya, yaitu menghapus seluruh isu-isu lain dan mengangkat isu baru, Jokowi mundur. Nah, itu yang mereka teriakkan sekarang itu. Nah, orang-orang seperti ini saya punya keyakinan akan terdegradasi sendiri seiring dengan waktu. Kita juga berharap negara tegas, dalam hal ini pihak kepolisian, menindak orang-orang ini kalau merusak. Jadi orang-orang seperti kita ini pasti oleh mereka dianggap baser. Tapi kalau mereka sebagai tim media katanya, kadrun ini terbalik-balik otaknya. Ini muka-mukanya ini para penjual nasi bungkus itu ya, jelas bagaimana orangnya. Coba dilihat satu persatu. Ini pakaiannya ini saya kira sudah tidak dipertanyakan lagi dari mana kedatangan makhluk ini semua. Ya, tapi tidak bisa juga disalahkan sih, karena negara juga kemarin setengah hati waktu dibubarkan ini ormas. Mestinya seluruh orang-orangnya juga ikut dikandangkan. Saya yakin tidak akan ada lagi yang begini. Kan mayoritas rakyat Indonesia masih berpihak kepada negara Pancasila, bukan negara khilafah seperti yang mereka mimpi-mimpikan ini.
dimanapun kawan kita yang telah hadir 14 untuk kumpul kembali 14 dengan Jokowi. Takbir! Siapa 11? Siapa 11? Kemana aksinya? Kemana aksinya? Dasar gadut. Emang dasar elu gadut. Kada gurun, kada gurun. Kada gurun, kada gurun, kada gurun. Kada gurun, kada gurun, kada gurun. Dasar gadut.